Seorang pria terbangun di dalam sebuah pesawat luar angkasa. Kondisi di dalam pesawat ini tidak baik-baik saja. Sepertinya sebentar lagi armada luar angkasa ini akan segera hancur. Si pria tadi segera pergi ke ruang pusat kendali untuk memperbaiki pesawat, lalu muncul seorang wanita yang coba menggagalkannya. Setelah berhasil mengatasi masalah di dalam pesawat, muncul seorang pria lainnya yang menodongkan pistol ke arah mereka. Ketiga orang ini tampak bingung, bahkan mereka tidak mengenali diri mereka sendiri. Satu persatu orang terbangun dari dalam kapsul. Total semua orang yang ada di sini berjumlah 6 orang, terdiri dari 4 pria dan 2 wanita. Berhubung mereka semua lupa dengan identitas masing-masing, yang paling pertama bangun diberi nama One, yang kedua Two, dan seterusnya. Entah bagaimana mereka semua bisa ada di dalam pesawat, namun yang pasti keberadaan mereka di sini sepertinya sudah direncanakan dengan matang. Pakaian, senjata, dan alat komunikasi sudah disiapkan. Soal siapa yang menyiapkan ini semua masih menjadi misteri. Semua ruangan digeledah satu persatu demi mendapatkan petunjuk. Four dan One tidak sengaja memasuki salah satu ruangan. Di sana terdapat beberapa senjata tajam, lalu Four membuatnya langsung mengambil senjata tersebut dan mendemonstrasikannya. Di tempat lain, Tri menemukan seorang wanita yang berada di dalam peti kaca. Tri langsung memanggil semua kru untuk melihat penemuan ini. Hanya beberapa menit setelahnya, si wanita bangun dan tanpa basa-basi langsung menyerang Tri. Six yang muncul di sana coba membantu dan langsung mendapat perlakuan yang sama dari wanita tersebut. Hey there. We heard. Tell us where to go. The next right. Some sort of security protocol's been activated. Berkat bantuan Two dan Five, wanita bertenaga Samson ini berhasil dilumpuhkan dan tangannya yang putus juga disambung kembali. Ternyata wanita ini bukanlah manusia, melainkan robot android yang bertugas menjalankan sistem di pesawat. Seharusnya semua data yang ada di sini terekam dalam memori, akan tetapi tindakan reboot yang dilakukan oleh Two dan Five barusan membuat semua data yang ada di dalam memori android wanita ini hilang. Sekarang pupus sudah harapan para kru untuk mengetahui asal-usul atau data diri mereka. Sementara yang lain masih sibuk menggeledah ruangan, Two dan Android berada di anjungan. Android mendeteksi ada serangan rudal dari pesawat lain yang berada di dekat mereka. Dengan menggunakan kecerdasannya, Android pun berhasil mengelak dari serangan rudal. Akibat manuver barusan, pesawat kehilangan gravitasi hingga membuat Five jatuh dan kepalanya terbentur keras. Meski demikian, untungnya insiden barusan tidak membuatnya cedera parah. Sementara itu, Android menjelaskan sebuah kabar penting, yaitu data memori di pesawat bisa dipulihkan. Android minta kepada semua awak agar mau bersabar karena proses pemulihan tersebut memakan waktu. Jika semuanya sudah selesai, paling tidak ada data penting yang menerangkan tujuan utama semua orang yang ada di sini, sekaligus profil mereka masing-masing. Sekarang Five sudah sadar total, kemudian ia diminta oleh Six untuk mengingat kembali tentang apa yang dia lihat di alam bawah sadarnya barusan. Di tempat lain ada Four yang masih penasaran dengan benda yang ditemukannya tadi. Rasa penasaran juga menyelimuti Tri tentang ruangan di balik pintu besar yang ada di dalam pesawat. Karena pintu ini sulit dibuka, Tri langsung melepaskan tembakan dan hasilnya
Tu menendang Wan ke kamar dan mengabarkan kalau pesawat mereka saat ini sedang berada di orbit baru dan ada planet yang berada di dekat mereka. Rencananya, mereka semua akan turun ke planet tersebut lalu mencari informasi tentang keadaan sekitar. Singkat cerita, 1, 3, 4, dan 6 sudah berada di dalam pesawat kecil, sementara 2 dan 5 tetap berada di kapal induk. Kemudian, pesawat pun mendarat, Wan dan kawan-kawan langsung ditodong senjata oleh para penghuni planet ini setelah Wan berhasil meyakinkan mereka bahwasanya dia bersama teman-temannya bukanlah orang jahat. Situasi pun segera berubah menjadi tenang. Pimpinan pasukan di planet ini menjelaskan bahwa ada sekelompok ras alien yang sedang mencoba mengeruk hasil alam tambang yang ada di sini. Wan CS yang mendengar kisah tersebut hanya bisa terdiam tak berkutik. Tak lama kemudian, Wan dan teman-teman diizinkan untuk kembali ke pesawat, sekaligus diberikan beberapa peti oleh-oleh. Sebelum naik ke pesawat, Wan mengatakan kepada semua teman-temannya, apa tidak sebaiknya mereka membantu para penghuni planet untuk mengatasi invasi dari alien. Mendengar ucapan tersebut, Six membalas, sebaiknya nanti saja kita diskusikan hal ini. Pada saat makan malam, rapat sekaligus voting digelar. Hasilnya suara terbanyak adalah menolong penghuni planet dari serangan invasi alien. Tidak hanya itu, stok senjata yang ada di dalam kapal induk mereka juga sebagian akan diserahkan kepada Pak Tua pemimpin pasukan di planet tambang. Keesokan harinya, semua awak bersiap untuk kembali ke planet. Tiba-tiba dari alat komunikasi mereka terdengar panggilan dari Tu yang meminta semua awak merapat ke ruangan pusat kendali. Begitu mereka di sana, android sudah berhasil memulihkan memori pesawat. Ternyata sebagian penghuni pesawat ini adalah penjahat dengan segudang catatan kriminal dan saat ini menjadi buronan Galactic Authority. Marcus Boone, piracy, murder, Corso, murder, trafficking, theft, murder, assault, murder, assault. Di antara semua, hanya ada satu awak yang tidak terdata, yaitu Five. Sementara itu, Tu punya opini lain. Mereka semua berada di pesawat ini bukan untuk membantu orang-orang yang hidup di planet tambang, melainkan untuk menghabisi mereka. Perlu diketahui, saat ini bumi sudah bukan lagi menjadi satu-satunya planet untuk ditinggali, melainkan sudah banyak planet-planet lainnya. Kemudian yang mengatur ketentraman di seluruh luar angkasa ini adalah Galactic Authority. Sebagian awak masih menerka-nerka apa tujuan mereka berada di sini. Apakah sebagai tentara bayaran, perampok, pahlawan, dan hanya rombongan tur luar angkasa? Akan tetapi terlepas dari itu semua, Ford tidak mau ambil pusing dan lebih memilih untuk bersikap realistis, menjalani hidup sesuai dengan sebagaimana mestinya saja. Sebagai informasi, awalnya mereka semua mengira bahwa diri adalah ras alien bernama Raza. Namun ternyata bukan. Raza adalah nama pesawat yang mereka tumpangi saat ini. Five mencurahkan kegalauannya kepada android tentang profil masa lalunya yang tidak ditemukan. Di kabin pesawat, para pria bersiap untuk kembali ke planet yang sebelumnya mereka datangi. Tu menemui mereka, lalu memanggil Wan untuk bicara empat mata. Wanita yang sejauh ini bertindak seolah dirinya pimpinan regu, menyampaikan kepada Wan agar jangan terlalu ikut campur dengan persoalan yang terjadi di planet tambang. Tugasmu sekarang adalah memberikan mereka senjata, lalu segera kembali ke pesawat dan pulang. Paham? Kata Tu. Ringkas cerita, Wan dan kawan-kawan tiba di planet lalu menurunkan semua bekal senjata. Tadinya, Wan ingin melakukan semuanya sesuai dengan rencana awal, senjata diserahkan lalu pulang ke kapal, namun semua itu tidak semulus niat. Pasalnya, penghuni planet ini mengajak Wan dan kawan-kawan mampir sejenak ke bar untuk menikmati musik dan minuman. Di Raza, android menangkap ada kapal asing yang mendekat. Setelah dideteksi, kapal tersebut milik Feros Corporation. Tu coba melakukan kontak ke kapal kecil yang dinaiki Wan Marauder, namun tidak ada jawaban. Wan yang saat ini berada di bar, tiba-tiba mendapat kabar kalau pasukan Feros Corporation sudah sampai ke planet ini. Di luar bar, aksi saling todong senjata terjadi. Wan keluar dan dengan sigap melerai kedua kubu agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ia mencoba untuk melakukan perundingan dengan pihak Feros Corporation dan hasilnya pun gamal alias gagal maksimal. I repeat, we're under fire. We need backup.
Di ruang medis, sejumlah warga planet banyak yang mengalami luka. Wan dan teman-temannya minta izin untuk pulang ke pesawat karena tidak mungkin bisa membantu warga planet menghadapi kawanan musuh. Awalnya Wan CS tidak diizinkan untuk pulang, namun akhirnya ketua pasukan planet sadar bahwa perang ini bukan tugas para kru Raza. Wan dan kawan-kawan kembali ke Marauder. Ketika pesawat hendak dinyalakan, Six baru sadar kalau Raza sudah tidak ada di posisi semula. Mau tidak mau, keempat pria ini kembali turun ke planet dan menemui ketua pasukan. Mungkin takdirlah yang mengatur ini semua. Sekarang, rencana mereka adalah membantu warga planet menghadapi pasukan Feros Corporation. Wan CS dibawa ke lokasi tambang. Planet ini diincar banyak pihak karena sumber daya alam tambangnya. Sementara itu, berhubung warga di sini kurang ahli dalam berperang, Four mengajari mereka cara memegang senjata dan bertarung jarak dekat. Pendek kisah, pasukan Feros Corporation muncul di lokasi tambang. Go! Stand down! Pertempuran tidak hanya terjadi di area tambang, melainkan di luar angkasa. Pesawat Raza saling tukar serangan dengan pesawat Feros Corporation. Kembali ke dalam tambang, Six sempat disandera oleh salah seorang anggota Feros Corporation dan kemudian dilepas dengan sendirinya. Karena di luar, pesawat Feros ditembaki oleh Raza. Alhasil, pesawat milik Feros Corporation menghilang dari pandangan, sekaligus semua pasukan mereka yang ada di tambang. Misi kali ini selesai, keempat para jagoan dan pemberani ini kembali ke Raza. Wan berpamitan dengan salah seorang warga wanita di planet, sedikit menyita perhatian. Leontin kalung si wanita sama persis dengan benda milik Wan yang disimpan di kamar. Di meja makan, tercetus ide gila di kepala Tri. Lelaki berwajah sangar ini ingin menjual Raza. Entah apa motivasinya, tapi kayaknya dia mulai jenuh berkumpul bersama tim ini dan ingin segera hidup bebas. Ketika ide tersebut diutarakan, tidak satu pun teman-teman yang setuju dan lebih memilih untuk meninggalkannya sendiri di meja makan. Seusai menyantap makanan, karena rasa keingintahuannya yang tinggi, Five rela merangkak menyusuri ventilasi pesawat untuk memasuki tempat-tempat yang terkunci hingga dia sampai ke sebuah ruangan dan menemukan jenazah langsung diotopsi. Menurut android, lelaki remaja ini tewas akibat kehabisan darah. Akan tetapi sejauh ini android tidak dapat melacak siapa pelaku pembunuhan tersebut. Perihal kasus ini, semua awak sepakat untuk menunda penyelidikan lebih lanjut. Tri masih saja berusaha untuk merealisasikan rencananya. Kali ini dia mencoba membujuk Four. Ketika Four sedang asyik melatih skill bela dirinya, Tri datang dan kembali menawarkan idenya untuk menjual pesawat Raza. Meski sejumlah opini manis sudah dilontarkan oleh Tri, Four tetap saja belum mau memutuskan setuju atau menolak. Five mencurahkan segala kegundahannya kepada Six. Jadi selama ini Five sering mendapat mimpi tentang semua awak yang ada di kapal. Seolah ingatan semua orang yang ada di Raza ada di dalam mimpi Five. Mendengar cerita tersebut, Six langsung pergi menemui rekan-rekannya untuk menyampaikan cerita yang baru saja ia dengar. Tu dan android sebenarnya sudah lebih dulu mengetahui perihal ini dan memilih merahasiakannya untuk sementara waktu. Di tengah diskusi tersebut muncul spekulasi opini di antara mereka. Apa jangan-jangan Five sengaja menghapus semua memori orang yang ada di sini ketika mereka masih tertidur di dalam kapsul. Opini tersebut dibantah tegas oleh Six. Menurutnya, Five tidak mungkin melakukan tindakan bodoh tersebut. Jikapun memang Five pelakunya, mana mungkin dia menceritakan ini semua kepada Six.
Di saat mereka semua sedang fokus memecahkan masalah tersebut, tiba-tiba sistem di kapal bermasalah. Raza berhenti dan keluar dari mode faster than light atau disingkat FTL. Sistem error ini tidak bisa dianggap sepele, sebab menurut Android, pemberhentian mendadak ini menyebabkan sistem perusakan otomatis pesawat berfungsi. Apabila tidak segera dibetulkan, maka Raza akan meledak dengan sendirinya. Sebelum memperbaiki kapal, semua awak fokus ke permasalahan sebelumnya. Satu persatu, kru diinterogasi oleh Android, diperiksa kejujurannya terkait siapa yang merusak kapsul, sehingga menyebabkan ingatan mereka semuanya hilang tak tersisa. Singkat cerita, interogasi berjalan lancar dan tidak ada yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Lanjut ke masalah berikutnya, Android bersiap mengenakan pakaian astronotnya lalu pergi keluar untuk memperbaiki kerusakan sistem FTL pesawat. Berhubung Android yang paling tahu tentang mekanisme mesin di Raza, masalah ini dengan mudah bisa diatasi. Namun entah mengapa, Android berparas cantik ini terlambat kembali ke airlock, lalu tubuhnya tersambar tegangan listrik hingga jadi tak sadarkan diri. One dan Six tidak mau membiarkan Android sendirian di sana dan langsung bersiap menolongnya. Terdapat sedikit kendala, Three dan Four sudah bersekongkol untuk membajak pesawat ini. Beruntung, aksi kedua pria tersebut lekas diketahui oleh Tu dan rekan-rekan lainnya. Five coba membuka paksa pintu anjungan, kemudian ia bersama teman-teman masuk ke dalam dan menodongkan senjata ke Three dan Four. Beruntungnya lagi, diam-diam Five sudah menyelinap masuk ke kamar Three dan mengosongkan senjatanya. Alhasil, Four dan Three tidak bisa berkutik, kemudian One dan Six langsung bergegas pergi menyelamatkan Android. Switching off from mag boots. Hit it! Six tidak sadarkan diri akibat kecelakaan ketika menyelamatkan Android. One coba memompa jantung Six dengan tangan kosong, berharap rekannya tersebut bisa kembali siuman. Di saat semua nyaris putus asa, Android bangun dan segera menyetrum dada Six. Kemudian pria bertubuh tinggi besar tersebut langsung sadarkan diri. Three kembali diinterogasi oleh Android, apa benar dialah yang menyabotase pesawat sehingga sistem menjadi rusak? Three dengan lantang menjawab tidak, dan jawaban tersebut dideteksi jujur oleh Android. Sekarang hubungan mereka semua kembali damai dan berkumpul seperti semula. Tak lama setelah itu, Android mengabarkan kalau mereka sebentar lagi akan berhenti di stasiun terdekat. Semua awak diminta untuk bersiap, sedikit menampilkan adegan di stasiun, tepatnya di dalam sebuah bar. Ada sosok pria yang wajahnya sangat mirip dengan One. Nama pria tersebut sama persis seperti nama One, yaitu Jace Corso. Awak di Raza bersiap masuk ke terminal. Sejumlah barang dibawa ke sana, siapa tahu bisa laku dijual dan mendatangkan keuntungan. Sebagaimana yang tampak, di terminal ini ada pasar, bar, dan klinik. Two dan Five coba keberuntungan mereka lewat undi nasib, sedangkan One dan Three mendatangi bar untuk mencari informasi di mana tempat jual beli senjata ilegal. Rencananya, One dan Three ingin menjual sebagian senjata yang ada di Raza kepada perusahaan yang ada di terminal ini. Sementara itu, Six yang terluka di bagian lengan akibat insiden sebelumnya disarankan oleh Tu untuk berobat ke klinik. Menurut informasi terselubung dari seorang bartender ala masyarakat bawah tanah, di terminal ini ada seorang pengusaha senjata ilegal. One dan Three langsung disuruh pergi ke tempat pengusaha tersebut berada. Setibanya mereka di sana, ternyata ini semua hanyalah jebakan. One dan Three pingsan akibat gas, lalu kemudian mereka diikat di atas kursi. Ada yang menarik, di sela-sela waktu Six menunggu panggilan dari dokter di klinik. Iklan di TV menampilkan sebuah alat cloning canggih. Setiap tubuh hasil cloningan dimasukkan ke dalam kapsul dan bisa dikirim kemana saja atau ke planet manapun. Dari tayangan ini, kita sedikit mendapat gambaran apa jangan-jangan semua orang yang ada di Raza adalah tubuh cloningan. Bodohnya, Six belum menyadari sampai ke sana dan dia hanya sekedar mengagumi produk tersebut. Jace Corso mendatangi One, rupa mereka sama persis. Jace menuding One sebagai produk hasil cloningan. Selama ini Jace memang sudah mendengar soal One, namun dirinya sendiri merasa heran. Kok bisa ada orang yang nekat mengkloning tubuhnya tanpa izin, sementara semua orang sudah tahu bahwa Corso adalah seorang bandit kelas kakap. Setelah mempersoalkan masalah cloningan, Corso coba menggali informasi lainnya dari One tentang kejanggalan yang selama ini terjadi.
Wan mengaku tidak mengingat apapun dan pengakuan tersebut langsung dihadiahi setruman dari tongkat milik Corso. Sampai pada akhirnya, Tri yang juga ikut merasakan setruman tersebut menyerah. Dia menyerahkan semua senjata yang tadinya mau dijual kepada Corso agar bandit kelas atas ini mau membebaskan mereka. Di tempat lain, setelah 2 dan 5 berhasil membaca permainan nasib di pasar, mereka melanjutkan peruntungan ke kasino. Hasilnya pun mengagumkan, 2 dan 5 berhasil mendapatkan kemenangan berturut-turut, bahkan sampai membuat pemilik kasino resah. Kemudian, 2 perempuan ini dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Jelas, si pemilik tempat merasa sangat curiga terhadap 2 dan 5 karena kemenangan beruntun yang baru saja terjadi. Padahal sebenarnya, 2 sama sekali tidak bermain curang. Ringkas cerita, karena merasa terdesak akibat intimidasi dari pemilik kasino, 2 terpaksa menghabisi pria tua ini beserta anak buahnya. Saking ganasnya, 5 sampai ketakutan melihat aksi 2. I said shut up! Intip sejenak ke pengalaman Six berobat di klinik terminal. Awalnya sang dokter mau memeriksa kondisi Six karena memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Namun setelah DNA Six diperiksa, sang dokter melihat sebuah keterangan penting bahwa pasiennya yang satu ini merupakan bandit kelas atas. Diam-diam dokter memanggil petugas keamanan melalui tombol rahasia di ruang kerjanya. Kemudian dokter menyiapkan suntikan bius untuk melumpuhkan Six. Sayang, aksi konyol ini diketahui oleh Six dan akibatnya kerjasama apik yang dihiasi aksi kocak terekam pada adegan 1 dan 3. Setelah Corso pergi dan mengambil semua senjata, kedua pria ini berusaha keras untuk membebaskan diri dari jeratan kawat yang mengikat tubuh mereka. 1 more. 2, 3. Just give me a second. Di tempat lain, Corso baru saja menyelesaikan transaksi senjata. Semua senjata milik Raza dengan mudah dan cepat berhasil dijual. Di Raza, semua awak mulai panik karena 1 dan 3 belum menjawab panggilan. Tak lama kemudian, kedua pria ini berlari cepat masuk ke Raza dan menceritakan bahwa alat telekomunikasi dan senjata mereka hilang. Perihal kejadian yang baru saja mereka alami, kedua pria ini memilih untuk merahasiakannya, tidak mau menceritakan kepada Tu dan teman-teman lainnya. Hari ini Raza mendapatkan sinyal dari pesawat lain yang ada di luar angkasa. Menurut informasi yang diterima, pesawat logistik ini membutuhkan pertolongan dan seluruh kru di Raza tidak keberatan untuk membantu pesawat tersebut. Tu dan kawan-kawan masuk ke dalam pesawat logistik. Sejumlah ruangan diperiksa satu persatu untuk memastikan apakah di dalam sini masih ada manusia yang hidup. Pada saat Tu sedang mengutak-ngatik sistem yang ada di dalam sebuah ruangan, wanita ahli bela diri ini diserang oleh Setelah menggeledah sejumlah ruangan dan komputer di pesawat kargo ini, kru Raza berhasil mendapatkan rekaman suara dari seorang komandan regu. Kemudian data tersebut diserahkan kepada android. Saat rekaman tersebut diputar, tersiar kabar bahwa di dalam pesawat kargo telah terjadi penyebaran virus berbahaya yang menular lewat air liur dan darah. Sialnya, Tu dapat serangan dan terkena gigitan salah seorang penumpang pesawat. Apakah Tu akan terjangkit virus yang sama? Untuk mengantisipasi perihal tersebut, android menyiapkan ruang isolasi di dalam Raza. Di ruangan lainnya, 1 dan 3 melihat penampakan yang mengerikan, seorang wanita yang tampak seperti zombie. Tu sudah berada di ruang isolasi. Ketika tubuhnya di-scan, terdapat ribuan virus dan bakteri di dalam tubuhnya. Rasa cemas mulai menghantui seluruh awak di Raza. Mereka khawatir apabila nanti Tu berubah menjadi zombie seperti penghuni di pesawat kargo. 1 dan 3 terkunci dalam sebuah ruangan. Ketika 1 berusaha membuka, datang satu zombie yang menyerang mereka. 3 langsung menembak zombie tersebut tanpa ampun. Namun sialnya, peluru dari senjata 3 tidak sengaja terkena pipa gas dan menyebabkan ledakan.
Six ditugaskan untuk menjemput One dan Three. Jika terlambat sedikit saja, maka kedua pria tersebut akan mati kehabisan oksigen karena pesawat mengalami kerusakan. Meski demikian, One dan Three tidak mau hanya berpangku tangan menunggu pertolongan. Kedua pria pemberani ini masih terus menyisir area di pesawat sampai mereka menemukan Palka menuju ke dek bawah. Di dalam sana terdapat banyak sekali zombie yang tergeletak seperti sudah mati. One dan Three berhasil dibawa kembali ke pesawat Raza. Setibanya di sana, tubuh Three langsung di-scan untuk memastikan bahwa dirinya tidak terpapar virus. Sementara itu, menurut perhitungan, sebentar lagi Tu akan menunjukkan gejala dan akan berubah jadi zombie. Sambil menunggu hal ini terjadi, One meminta kepada android untuk meledakkan pesawat kargo karena dianggap berbahaya. Kembali ke ruang isolasi, entah mengapa sampai detik ini Tu belum menunjukkan gejala apapun. Untuk memastikan hal tersebut, tubuh Tu di-scan sekali lagi apakah masih ada virus atau tidak. Hasilnya pun mengejutkan, di dalam tubuh Tu sudah bersih dari virus dan bakteri. Patut diduga semua virus tersebut musnah bersama ratunya dan ratu tersebut ada di dalam pesawat kargo yang barusan diledakkan. Ajaibnya lagi, tidak hanya virus yang hilang, tetapi Tu masuk ke kamar dan melihat luka di lehernya. Bekas gigitan zombie tersebut juga hilang tak tersisa. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, kehidupan masa lalu para kru Raza kerap muncul di alam bawah sadar Five. Kali ini, gadis remaja tersebut diperlihatkan kehidupan masa lalu Four. Seperti yang tampak, Four dulunya adalah putra seorang kaisar samurai yang baru saja kehilangan anaknya. Simpan sejenak kisah tersebut dan lihatlah apa yang terjadi kemarin. Mari kita kenalan dengan seorang pria bernama Tabor Kelchek. Dia adalah seorang agen misi di galaktik, misi di planet tambang sebelumnya, dan misi di kapal kargo adalah tugas yang diberikan oleh Tabor. Soal misi kapal kargo, Tabor marah besar karena kapal tersebut diledakkan. Namun apa boleh buat, kapal tersebut penuh dengan virus zombie. Tabor sendiri sebenarnya sudah tahu soal virus tersebut, tapi entah mengapa ia memilih bungkam. Jadi kalau sudah begini, siapa yang salah? Kembali ke cerita Five dengan petualangannya di alam bawah sadar. Setelah menimbang segala macam resiko dan hal-hal lainnya, Five memutuskan untuk kembali ke kehidupan Four di masa lalu. Five benar-benar menjalani kehidupan Four pada masa itu, mulai dari latihan pedang sampai polemik yang terjadi di dalam istana. Suatu hari, Four menemui ayahnya untuk mengajukan protes tentang kebijakan istana. Setelah mengutarakan semua unek-uneknya, rupanya sang ayah sudah tidak bernyawa. Usut punya usut, yang membunuh kaisar adalah pihak ibu tiri Four. Tindakan tersebut dilakukan agar saudara tiri Four bisa menduduki posisi sebagai kaisar. Karena Five tak kunjung bangun, Six langsung menawarkan diri untuk menyusul gadis remaja itu ke alam bawah sadar. Akan tetapi niat tersebut tidak berjalan mulus, sebab Six malah justru nyasar ke kehidupan masa lalunya. Terungkap sebuah kisah, dulunya Six tergabung dalam kelompok pemberontak yang menentang kebijakan otoritas galaksi. Suatu hari, tanpa sadar Six membantu teman-temannya menyiapkan peledak di stasiun Hayadum 12 hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Six benar-benar menyesali tragedi tersebut, bahkan dia nyaris mengakhiri segalanya. Karena sudah tidak mau lagi mengingat kejadian tersebut, Six terlempar ke lumbung di sebuah rumah di desa. Entah kehidupan masa lalu siapa ini, tapi yang jelas Six berhasil bertemu dengan Five dan mengajaknya kembali ke Raza. Selain itu, Six menyadarkan Five agar tidak usah terlalu sering memikirkan kehidupan masa lalu. Meski Five satu-satunya awak yang tidak terdata di pesawat, namun keberadaannya sangat dibutuhkan. Rasa penasaran seluruh kru Raza tertuju pada sebuah ruangan rahasia yang sedari awal belum bisa dibuka. Setelah berkompromi dan kemudian bekerja sama, ruangan tersebut pun berhasil dibuka. Dalam ruangan tersebut ada kapsul yang berisikan tubuh seorang wanita. Kru minta bantuan kepada android untuk menghidupkan wanita tersebut.
Menurut penjelasan android, wanita yang tertidur dalam kapsul ini mengalami sakit parah, sehingga ia tertidur sangat lama di dalam kapsul. Sementara itu, Wan dan beberapa rekan lainnya masih menggeledah ruangan senjata, lalu mereka menemukan seorang robot wanita bernama Wendy. Menurut informasi yang didapat, Wendy merupakan robot penghibur. Selain bisa diajak happy-happy, Wendy juga sangat ahli menjadi asisten rumah tangga. Wanita yang tertidur dalam kapsul berhasil dibangunkan. Cukup mengejutkan, wanita bernama Sarah ini dikenal dekat dengan Tri, bahkan sepertinya hubungan keduanya lebih dari sekedar teman biasa. Akan tetapi, dan sangat disayangkan, Tri alias Markus ini sama sekali tidak ingat dengan sosok Sarah. Alasannya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, semua awak di kapal mengalami kecelakaan di kapsul, sehingga ingatan mereka terhapus total. Mendengar cerita insiden tersebut, Sarah mengerti dan membagikan ceritanya tentang pertemuan pertama dengan Tri. Suatu hari di sebuah planet, Sarah sedang mencari kayu bakar dan tidak sengaja melihat Tri tergeletak dalam keadaan terluka. Sarah membawanya ke rumah dan merawat Tri sampai sembuh. Sekedar informasi, pada masa itu, situasi di planet tempat Sarah tinggal sedang terjadi konflik antara pemberontak dengan pemerintah setempat. Selain itu, menurut cerita Sarah, ia sendiri bisa berada di Raza karena dibawa oleh Tri. Setelah mendengar kisah tersebut, Tu menemui Tri dan menyampaikan semua cerita. Tri yang merasa bersalah segera pergi menemui Sarah dan coba mengulang momen perkenalan mereka, mencari tahu lebih lanjut sedekat apa mereka dulunya. Barangkali dengan cara ini, ingatan Tri bisa berangsur pulih. Agar pembicaraan lebih intim dan privasi, Tri mengajak Sarah ke kamarnya, kemudian Sarah melanjutkan cerita-cerita lama tentang kehidupan masa lalu mereka. Menurut Sarah, Tri adalah pria yang baik. Penilaian tersebut didapatkan ketika Sarah melihat Tri yang senantiasa merawat pada saat Sarah sakit. Di tempat lain, android tampak cemburu melihat semua awak di Raza mengagumi Wendy dan seolah melupakan dirinya. Five yang mengetahui perasaan tersebut menyarankan kepada android agar mau berdamai dan bekerja sama dengan Wendy. Mungkin saja jika kedua robot cantik ini berkolaborasi, maka akan tercipta harmonisasi yang indah di dalam pesawat Raza. Pada waktu yang sama, Wendy yang sedang berada di dalam kamar Wan mencuri senjata milik pria berwajah tampan tersebut. Sepertinya Wendy bukanlah android yang baik dan pasti punya niat buruk untuk mengacaukan situasi di dalam Raza. Bahkan saking lancangnya, Wendy mengutak-atik komputer milik Wan. Tu yang kebetulan lewat di depan kamar Wan memergoki aksi Wendy, tapi sejauh ini Tu sama sekali belum menaruh curiga kepada Wendy. Sarah tiba-tiba mendadak pingsan, sepertinya penyakit lama wanita cantik ini mulai kumat dan membuat Tri dilanda panik. Tri langsung kontak android agar bisa membantunya di ruang klinik. Di anjungan, ketika android mendapat panggilan dari Tri dan bergegas menemuinya, ia dihadang oleh Wendy. Kemudian ternyata benar, Wendy bukanlah android yang baik. Dia langsung menduduki kokpit, mematikan sistem FTL dan mengunci kru di area mes. Tak lama kemudian, Wendy mengumumkan bahwa dirinya adalah Cyrus King. Ia mengungkapkan aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk balas dendam terhadap semua kru Raza atas kejadian di masa lalu. Bahkan suara Wendy pun berubah menjadi suara pria. Dan yang lebih parahnya lagi, Wendy berencana menghancurkan pesawat Raza beserta seluruh awaknya. Karena kondisi Sarah semakin kritis, Tri membawa teman lamanya tersebut kembali ke dalam kapsul. Sementara itu, Tu memberi instruksi kepada Five agar mengaktifkan kunci manual pintu area mes agar ia dan teman-teman bisa keluar dari sana. Setelah Tri mengamankan Sarah di dalam kapsul, ia pun langsung pergi mencari Wendy untuk memberi android cantik itu pelajaran. Where are you? Can't access the nav system. She's locked me out. Switch all doors to manual. I'm on it. I've got it. You're with me. Beruntung Ford datang tepat waktu untuk menyelamatkan Tri.
Tak lama setelah itu, terdengar sebuah kabar buruk yang disampaikan oleh Tu. Autopilot Raza saat ini bergerak menuju bintang. Jika tidak dihentikan, maka Raza akan segera hancur terbakar. Berhubung semua program sistem di pesawat sudah terkopi di kepala Wendy, Tu meminta kepada Ford untuk membawa kepala android tersebut ke anjungan. Kepala Wendy langsung dikoneksikan ke komputer pesawat agar Tu bisa menonaktifkan autopilot Raza. Di tempat lain, tiba-tiba tubuh Wendy kembali aktif lalu menyerang Six dan Tree. Setelah mengupayakan berbagai cara, autopilot Raza sudah bisa diatasi dan pesawat memutar haluan menjauhi bintang. Tubuh Wendy juga mati, sehingga Tree dan Six selamat dari serangan robot wanita tersebut. Semua kru di Raza pun sekarang bisa bernafas lega. Situasi kembali kondusif. Five coba memperbaiki android dari kerusakan akibat peluru yang ditembakkan Wendy. Sementara itu, Tree merasa sangat sedih karena tadi ketika Raza mengambil alih kemudi, listrik di ruang kapsul Sarah sempat padam dan wanita cantik ini pun sudah meninggal dunia. Setelah selamat dari maut, semua kru Raza mampir ke sebuah stasiun untuk melepas lelah dan bersenang-senang. Karena masih galau gara-gara kematian Sarah, awalnya Tree tidak mau ikut. Namun setelah itu, Ford turun tangan untuk membujuk rekannya tersebut agar mau ikut supaya bisa cepat move on. Singkat cerita, semua awak turun ke stasiun. Six memisahkan diri dari rombongan karena dia punya misi penting, yaitu membalas dendam lama. Masih ingat kapsul canggih pembuat cloning yang dilihat Six di tayangan reklame beberapa waktu yang lalu? Sekarang Six langsung mencoba alat tersebut. Cloningan Six terlempar ke planet lain dan menemui komplotan pemberontak. Akibat salah negosiasi, cloningan Six langsung tewas di tempat. Five menemui teman-temannya di sebuah restoran dan menceritakan tentang Six dan kapsul canggih yang diberi nama Transfer Transit tersebut. Jadi, alat ini bisa mencetak cloningan persis sama seperti tubuh asli, sesuai DNA masing-masing, lalu membawa cloningan tersebut menembus ruang dan waktu. Canggih bukan? Mendengar penjelasan Five, rekan-rekannya hanya bisa ternganga dan kagum dengan teknologi semacam itu. Cerita tersebut membuat semua awak kembali ke Raza dan menggeledah kamar Six tanpa bermaksud lancang. Motivasi Tu dan kawan-kawan melakukan ini semua demi menghindari masalah di kemudian hari yang akan menimpa Six dan semua awak di Raza. Mereka benar-benar ingin tahu serumit apa masa lalu Six supaya bisa mengantisipasi masalah yang akan timbul. Setelah mencari tahu dan menggelar diskusi, Tu mengutus One dan Four untuk pergi menyusul Six demi menyelamatkannya. Six yang gagal di percobaan pertama kembali menggunakan transfer transit untuk membereskan masalah dengan para pemberontak, dan kesempatan kedua ini pun dimanfaatkan sebaik mungkin. Nice and short. Ideal for handling a gun. You can draw. And a shuttle. Singkat cerita, One dan Four sampai ke dunia tempat Six berada. Semua pakaian sudah disiapkan. One langsung mengenakannya dan bersiap mencari Six. Four datang menemui One. Sontak, ex-samurai ini tiba-tiba meninjau wajah temannya tersebut. Alasannya jelas, wajah One berbeda dari sebelumnya. Usut punya usut, transfer transit tidak mungkin salah dalam mendeteksi DNA. Dan memang seperti inilah wajah asli One. Bila ditarik lagi ke cerita sebelumnya, wajar jika Corso marah kepada One karena One memang benar telah melakukan cloning tanpa izin. Intip sejenak ke situasi di Raza, android kembali menyala berkat Tu dan Five. Sementara itu, Six mendatangi markas pemberontak seorang diri dan minta dipertemukan dengan pemimpin organisasi. One dan Four berhasil mendatangi tempat di mana Six terakhir berada, dan mereka bertemu dengan seorang wanita pemberontak yang sebelumnya bertemu dengan Six. Cukup cerdas, agar tidak ditembak, One dan Four mengaku kalau Six adalah musuh mereka. Dengan begitu, One dan Four dengan mudah mencari keberadaan Six. Akhirnya Six berhasil ketemu dengan jenderal tertinggi pemberontak. Tanpa banyak basa-basi, Six langsung mengajukan protes tentang tragedi masa lalu, di mana dirinya dijebak untuk melakukan aksi ledakan massal yang menewaskan ribuan orang tak berdosa. Tak lama kemudian, ledakan terjadi di dekat markas. Guncangan tersebut dimanfaatkan oleh Six untuk menyerang bos pemberontak.
was that? So I said my shot would go critical. Six memang berhasil mengalahkan sang ketua, tapi sayang, pria yang dicekiknya barusan hanyalah sebuah kloningan. Beberapa jam kemudian, One dan Four berhasil menemukan posisi Six, lalu mengajaknya pulang. Sekarang semua awak sudah berkumpul di Raza. Tu langsung menanyakan kepada One, mengapa selama ini dia merahasiakan identitas aslinya. Karena ingatan One belum pulih, jadi hanya sedikit yang dia ingat tentang hal tersebut. Satu-satunya alasan One merubah penampilan fisiknya menjadi seperti Corso, supaya dirinya bisa masuk ke dalam Raza. Lebih dari itu, One sama sekali belum dapat mengingatnya. Di dalam kamar, One coba mencari tahu tentang kehidupan masa lalunya via komputer. Nama asli One adalah Derek, dan dia memiliki seorang istri bernama Catherine. Kini Catherine telah tewas, dan yang membunuhnya adalah Marcus alias Tree. Jika kemarin Six yang menghilang, kini giliran Four. Diam-diam, pria ahli bela diri pedang tersebut pergi ke planet tempat dia tinggal sebelumnya. Rupanya, selama ini dia sering melakukan kontak ke sana dan berencana menemui adik tirinya yang telah mengambil tahta kerajaan dengan cara kotor. Four sampai ke lokasi yang sudah ditentukan dan langsung menghadapi pasukan serta panglima perang kerajaan. Four kalah, kemudian lukanya diobati, lalu dibawa ke istana. Sementara itu, semua awak di kapal sudah mengetahui identitas Four, kemudian sama seperti kejadian Six kemarin. Ketika semua kru sedang menyiapkan senjata untuk mengevakuasi Four, One dan Tree terlibat baku hantam, sebenarnya gara-gara masalah sepele, namun karena One menyimpan kekesalan terhadap Tree soal kematian sang istri, emosinya jadi meledak-ledak. What the hell are you two thinking? He's the one who threw the first punch. Tu datang menemui One di kamar. Pimpinan Raza secara tidak resmi ini coba mencari tahu apa sebenarnya yang membuat One menyerang Tree. One langsung bicara jujur soal unek-uneknya. Menurut Tu, tidak seharusnya One bersikap demikian karena semua orang di pesawat ini mengalami nasib yang sama, yaitu hilang ingatan. Tu meminta agar One bisa lebih bijak dalam menyikapi tragedi di masa lalu, karena semua orang di sini mengalami amnesia akut. Dalam perjalanan menuju istana, Four mengungkap sebuah fakta kepada gurunya. Yang membunuh sang ayah adalah ibu tirinya sendiri agar saudara tiri Four bisa naik tahta. Aneh, pria tua yang di sampingnya sama sekali tidak terkejut. Apa jangan-jangan panglima perang sekaligus guru pedang Four sudah mengetahui semua tragedi ini? Ketika sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba muncul kawanan perampok kelas Tree yang mencoba mengganggu perjalanan dua samurai ini. We can do better. Your sword, Denka. Pria tua yang bernama Akita ini terkena tembak dan Four tidak keberatan mengobati luka gurunya, meski dirinya sendiri saat ini sedang ditawan. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan datang. Akita tanpa rasa belas kasihan tetap menyuruh pasukannya membawa Four ke istana. Di perjalanan, pasukan Akita dihadang oleh Tu dan kawan-kawan. Langsung to the point alias tanpa basa-basi, Tu minta kepada Akita agar mau melepaskan Four. Permintaan tersebut ditolak dan kontak senjata pun terjadi. Semua prajurit tewas dan hanya Akita yang masih hidup. Akita mengira Four masih punya rasa belas kasihan seperti dulu pada saat muridnya tersebut masih remaja. Akita yakin dirinya tidak akan dibunuh dan diizinkan untuk kembali ke istana dengan selamat. Akan tetapi semua pikiran tersebut keliru sebab I want you to deliver a message to my brother.
Kembali ke Raza, Wan dan Tri sekarang sudah berdamai. Sementara itu, Four mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tu karena sudah mau menolongnya. Di tengah suasana yang santai ini, Android mengabarkan ada 3 pesawat milik Veros Corporation yang menghentikan FTL Raza sehingga kapal besar ini tidak bisa pergi kemana-mana. Celaka, setelah tenaga FTL mati, sekarang pasukan Veros Corporation melepaskan misil ke arah Raza. Semua awak menjadi panik karena kekuatan dari misil tersebut sangatlah besar. 10 detik lagi misil mengenai pesawat, keajaiban pun terjadi. Kekuatan misil melemah dan Raza pun tidak rusak sama sekali. Android mengabarkan kalau sebentar lagi pimpinan perusahaan Mickey Combine, Truefault, dan akan masuk ke Raza. Perlu diketahui, Truefault lah yang melemahkan serangan misil barusan. Dan satu lagi hal penting yang wajib diketahui, planet tambang yang dulu pernah disinggahi oleh kru Raza sekarang sudah resmi dikuasai oleh Mickey Combine. Truefault masuk dan menawarkan sebuah misi kepada Wan dan kawan-kawan, yaitu mencuri sebuah benda. Jenis benda yang dimaksud masih dirahasiakan. True CS tidak perlu menjawab tawanan ini sekarang. Truefault memberi waktu 24 jam. Jika mereka semua menolak misi ini, maka jangan harap Mickey Combine akan membantu Raza lagi. True CS tiba di titik koordinat yang sudah ditentukan. Begitu sampai di sana, mereka semua langsung disambut oleh pria beserta anak buahnya. Berikut dengan todongan senjata, pria tersebut bernama Wexler. Kemudian Trav muncul dan mengatakan bahwa misi kali ini wajib mengikut sertakan Wexler. Pasalnya, tempat yang akan mereka tuju nanti penjagaannya sangat ketat dan tidak boleh ada senjata. Artinya, operasi ini senyap dan Wexler akan bertugas membobol ruangan besi tempat barang yang akan mereka curi nanti disimpan. Setelah menampakkan denah dan membagi tugas, semua tim dipersilahkan kembali ke Raza untuk bersiap-siap. Singkat cerita, kru Raza dan pasukan Wexler tiba di lokasi misi. Mereka masuk ke sana dengan cara menyamar sebagai petugas. Tu dan 2 anak buah Wexler langsung masuk ke ruang power supply, lalu menghajar pekerja yang sedang bertugas. Sementara itu, Tri, Wan, dan 1 anak buah Wexler bertugas menyelundupkan Five, lalu masuk ke ruangan tempat barang yang akan mereka curi disimpan. Di dalam ruangan tersebut, ada 1 android pria yang sedang mengisi daya alias belum aktif. Begitu power supply dinonaktifkan oleh Regutu, android pria ini mendadak aktif karena merasa terancam dan... Look, there's a perfectly good explanation for me! Meski telah berhasil melumpuhkan android, sekarang Five harus berpikir keras karena daya pada baterai aki yang akan digunakan untuk membuka pintu berangkas telah habis. Itu artinya dia harus mencari cara lain agar bisa segera mengambil benda di balik ruangan tersebut. Tiba-tiba muncul ide di kepala Five, yaitu menyerap semua daya yang tersisa di dalam tubuh android. Tak butuh waktu lama, cara tersebut berhasil. True dan 2 anak buah Wexler sudah tidak punya waktu lebih lama untuk menahan sistem agar tetap aman dan harus segera di-restore. Begitu lampu kembali menyala, Wan CS langsung tahu bahwa mereka harus segera pergi dari tempat ini. Di lantai bawah gedung dekat pintu exit, petugas keamanan sudah siap menunggu Wan dan kawan-kawan. Sementara itu, Six dan Four juga sama. Mereka juga sudah siap menjemput tim dari tempat lain. Akhirnya, 2 kubu ini bertemu dan langsung jual beli pukulan. Semua awas sudah kembali ke Raza. Salah seorang anak buah Wexler menyerahkan tongkat listrik kepada sang ketua. Tepat sekali, artinya pasti ada yang tidak beres dalam misi. Barang curian disimpan, sebagian awak berkumpul di ruang makan untuk merayakan kesuksesan misi ini. Wexler sendiri tidak ada di sana. Ia justru pergi ke anjungan untuk mengistirahatkan android Raza. Take a great deal of pride in this.
Begitu pesawat sudah berhasil diambil alih, Wexler langsung memberi pengumuman. Semua anak buahnya pun langsung menodongkan senjata ke arah Six dan kawan-kawan. Tu yang muncul di ruang kokpit langsung melihat android tergeletak tak berdaya. Kemudian Wexler muncul tepat di belakangnya dan memberi hadiah setruman. Begitu Tu sadar ternyata dirinya sudah berada di ruang airlock, Wexler mengancam, "Berikan aku kode ruangan tempat benda curian disimpan. Jika tidak, maka Tu akan aku lempar keluar pesawat." Mendengar gertakan tersebut, Wan langsung buka suara. Sekarang barang curian sudah jatuh ke tangan Wexler dan Tu tetap saja dilempar keluar pesawat. Sedikit informasi, alasan Wexler ingin mengambil benda tersebut adalah cuan. Dia akan mendapatkan komisi penuh sekaligus bisa menjual pesawat Raza, jadi keuntungannya bisa berlipat-lipat. Setelah melempar Tu keluar, kru yang tersisa akan dikurung di ruang brankas. Aksi seru pun menghiasi proses penggiringan kru ke ruangan tersebut. Nasib baik masih berada di pihak Wan CS. Di dalam sepatunya, Five menyimpan sebuah pisau. Senjata ini langsung digunakan untuk melepas ikatan Wan dan kawan-kawan. Tak lama berselang, anak buah Wexler datang dan membawa Wan keluar. Wexler menanyakan kepada Wan tentang Danny Bones. Sayang sekali, Wan sama sekali tidak ingat dengan sosok yang dimaksud, sehingga ia mendapat sejumlah pukulan. Anak buah Wexler kembali masuk ke ruang brankas. Kali ini Five yang akan dibawa keluar. Rencananya Five akan dijadikan umpan agar Wan mau buka suara. Ketika sesama kru Raza ini saling berhadapan, Wexler langsung mengancam apabila Wan tidak mau buka suara tentang Danny Bones, maka Wexler tidak akan segan-segan menyakiti Five. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari anjungan, tanda ada kendala pada pesawat Raza. Anak buah Wexler mengabarkan FTL Raza tidak bisa beroperasi. Artinya kondisi ini membuat Wexler dan teman-teman tidak bisa pergi kemanapun. Wexler harus putar otak untuk mengatasi masalah ini. Anak buah Wexler langsung membawa Five ke anjungan untuk mengatasi masalah FTL. "Kami pernah mengalami masalah ini. Cara satu-satunya untuk mengatasinya adalah dengan cara manual. Harus ada yang pergi keluar pesawat untuk memperbaikinya," jelas Five kepada Wexler dan pasukannya. Salah satu anak buah Wexler dengan sukarela mengajukan diri untuk memperbaiki FTL. Pakaian astronot disiapkan, kemudian langsung pergi keluar pesawat. Baru beberapa langkah saja ia keluar dari pesawat, pria tersebut langsung berteriak bahwa dirinya kehabisan udara. Anak buah Wexler yang mendengar sekaligus memantau via monitor langsung panik. Entah apa yang sedang menimpa rekan mereka tersebut. Beberapa menit kemudian, tampak Tu sudah berada di ruang airlock. Mengetahui situasi sedang tidak baik-baik saja, Wexler memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan Five. Di lorong pesawat, anak buahnya tersebut dihadang oleh Tu. Aksi baku hantam pun terjadi antara dua wanita ini. Rekanan Wexler, Volkov Rusi Corporation tiba di Raza untuk memberikan bantuan sekaligus mengamankan benda curian. Tu yang mengetahui kehadiran mereka merasa ini semua bukanlah suatu hambatan. Satu persatu pasukan Volkov Rusi dibantai habis. Mari kita lihat sejenak keadaan Wan dan kawan-kawan. Saat ini mereka semua dalam kondisi lemas karena kekurangan oksigen. Di tengah kondisi tersebut, Wan menyampaikan narasi-narasi penyemangat agar semua teman-temannya tidak menyerah dalam situasi seperti ini. Akhirnya anak buah Wexler yang berkepala pelontos ini berhasil menemukan Tu. Nyawa pimpinan Raza ini nyaris saja melayang jika tidak ada Five yang membantunya menghabisi anak buah Wexler. Kemudian kedua perempuan ini langsung pergi ke anjungan untuk menangkap Wexler. Sebagai informasi, kata sandi ruang brankas sudah diganti oleh Wexler, jadi Tu tidak boleh bertindak gegabah sebelum dia mendapatkan password ruang brankas.
Sebagai backup plan, Tu menyuruh Five untuk meretas kata sandi ruang berangkas agar Wan dan kawan-kawan bisa segera keluar dari sana. Sementara itu, Tu membuat penawaran dengan Wexler dengan menempatkan pria tersebut di ruang airlock. Beritahu kata sandinya, maka kau akan kubebaskan. Percayalah, aku tidak kejam seperti dirimu yang melemparku keluar dari Raza, ucap Tu. Penawaran tersebut berhasil, sandi diberikan dan Tu sama sekali tidak menepati janjinya untuk membebaskan Wexler. Already. You said you were gonna let me out. Five menjelaskan kepada Wan dan kawan-kawan bagaimana Tu bisa selamat di luar pesawat. Semua cerita ini hanyalah karangan semata, sebab Tu sendiri merupakan seorang manusia buatan, bahkan kecanggihannya melebihi robot android. Ini serius dan bukanlah karangan semata, sebab pada waktu yang sama di ruang klinik, android menjelaskan langsung kepada Tu. Selain itu, dan menurut informasi sementara, sejauh ini belum ada manusia buatan serupa dengan Tu, karena penciptaan seperti ini melanggar peraturan Undang-Undang Galactic Authority. Setelah kondisi Wan CS kembali normal, ia dan teman-temannya langsung menyerahkan benda curian kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Truefault. Dan rupanya, benda tersebut adalah nuklir yang digunakan untuk melenyapkan satu planet. Apa tujuan dari ini semua masih menjadi tanda tanya di benak para kru Raza. Five kembali mendapatkan visi tentang kehidupan sebelumnya. Kali ini yang menjadi tokoh utamanya bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Sebelum semua orang masuk ke dalam kapsul, keberadaan Five di pesawat Raza sempat menimbulkan kontroversi karena usianya yang masih muda, bahkan Tu sama sekali tidak menyukai keberadaannya. Selain itu, dalam mimpi tersebut, Five juga mendapatkan sebuah petunjuk tentang benda voice recorder yang terletak di bawah meja. Tu dan kawan-kawan berkumpul di ruang tengah kapal dan menyaksikan tayangan berita di televisi tentang ledakan besar yang kemarin terjadi. Ternyata, planet tersebut bukan sengaja diledakkan, melainkan ada insiden ketidaksengajaan. Mickey Combine dan planet tersebut ada kaitannya dengan percobaan pembuatan senjata pemusnah massal ilegal. Selain itu, insiden kemarin juga menewaskan banyak korban jiwa. Tak lama berselang, Tabor kembali melakukan kontak ke Raza dan memberikan misi terbaru. Semua kru diminta mendatangi laboratorium di sebuah planet terpencil. Misi kali ini didapat dari Feros Corporation. Tabor mendesak agar Tu CS mau menyelesaikan tugas ini, supaya Feros Corporation mau memaafkan sekaligus membackingi Raza dari masalah apapun. Singkat cerita, semua awak bersiap pergi ke planet yang dimaksud Tabor. Judul misi kali ini adalah menyelamatkan ilmuwan. Setibanya di dalam gedung, todongan senjata dari pria bernama Alex langsung menyambut Tu dan kawan-kawan. Hanya dengan satu kali menekan tombol, Tu langsung melemah dan tak sadarkan diri. Di Marauder, Six dan Four menunggu aba-aba dari Wan kapan harus menjemput tim. Tak lama kemudian, mereka langsung mendapat kabar kalau Tu sedang ditahan dan mereka semua di-invite Alex untuk makan malam di laboratorium. Setibanya di lokasi makan malam, Alex langsung menerangkan, "Jangan khawatir, aku tidak mungkin menyakiti Tu karena dia adalah manusia ciptaanku. Terima kasih karena telah menjaganya dan membawanya kembali ke sini," jelas Alex. Setelah makan malam selesai, semua awak kembali ke Raza. Five yang melihat Tu tidak ada bersama rombongan sontak merasa kecewa. Tu terbangun, kemudian Alex langsung menanyakan sejumlah persoalan penting kepadanya tentang masa lalu. Sepertinya ada sebuah rahasia penting yang diketahui oleh Tu. Tapi sekali lagi, semua pertanyaan tersebut tidak ada artinya karena Tu dan semua orang di Raza hilang ingatan. Di kapal Raza, saat ini semua kru sedang mengatur strategi untuk menyelamatkan Tu. Dalam aksi kali ini, android terpaksa diajak ikut, sementara hanya Five saja yang akan tinggal di Raza. Tim dokter masuk ke ruang klinik dan menanyakan hal yang sama kepada Tu perihal kejadian masa lalu. Komandan pesawat Raza ini tetap dengan jawaban yang sama bahwa dirinya sudah lupa semua tragedi di masa lalu. Begitu dokter lengah dan keluar dari klinik, Tu berhasil mencuri kunci akses dan pergi dari ruangan ini. Sementara itu, android berhasil masuk ke lab dan mengaktifkan mode tempur.
Setelah semua dibantai, android lanjut mencari ruangan tempat Tu ditahan. Sementara Tu yang sudah berhasil keluar dari klinik langsung ditangkap oleh Alex dan pasukannya. Kali ini tidak ada ampun, otak Tu akan dicuci bersih agar memastikan ingatannya tentang masa lalu sudah hilang total. Satu persatu lantai dinaiki oleh android hingga dirinya tiba di sebuah area di mana area tersebut dilapisi peredam canggih. Setiap android dan manusia buatan yang masuk ke area tersebut, maka kekuatannya akan melemah. Android sempat pingsan, lalu kemudian sadar dan dalam keadaan lemah, ia merangkak ke arah saklar sistem peredam tersebut. Sekarang semua orang sudah kembali ke Raza dan berkumpul untuk menyantap makan malam. Tu muncul di tengah kehangatan tersebut dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Setelah makan malam selesai, Five kembali ke kamar dan mendengarkan isi rekaman suara yang sebelumnya diambil dari bawah meja berdasarkan petunjuk mimpi. Dari suara rekaman tersebut, terdengar jelas bahwa Tu ingin menghabisi Five. Di tempat lain, Alex melaporkan tentang kejadian kantor miliknya kepada seorang pria tua yang terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit. Si pria tersebut dengan tegas menyampaikan agar Alex segera menghabisi Tu dan semua teman-temannya di Raza. Sementara itu, situasi di Raza tengah diselimuti misteri yang sangat aneh. Sebuah adegan memperlihatkan ada sosok yang masuk ke dalam ruangan berangkas, mengambil senjata, dan melumpuhkan android. Yang menjadi pertanyaan besar, siapakah sosok tersebut? Sudah larut malam, Five masih saja terus mencari tahu isi rekaman yang dia temukan. Setelah itu, rencananya Five ingin menceritakan ini semua kepada android, namun apa yang didapat, android tidak ada di kokpit dan kemudian Five mencarinya. Di lorong pesawat, Five kaget bukan main melihat android tergeletak. Five langsung teriak minta tolong, kemudian Tu keluar dari kamarnya. Saat ini semua kru berkumpul di klinik, android dimasukkan ke dalam ruang reparasi. Lalu mereka semua lanjut meeting membahas masalah yang terjadi di Raza. Tim dibagi, kemudian ditugaskan untuk mencari penyusup di dalam pesawat, 3 bersama 2, 1 bersama 4, dan 6 bersama 5. Rasa-rasanya semua ruangan di pesawat sudah ditelusuri, namun tidak ada satupun tanda-tanda pesawat dimasuki penyusup. Singkat cerita, semua kembali berkumpul. Menurut 5, ada satu tempat yang belum mereka masuki, yaitu ventilasi. 5 pun langsung beraksi menyusuri lubang sempit tersebut, sementara teman-teman lainnya berjaga di bawah. There's no one here. Now what? Semua jalur ventilasi sudah dimasuki dan hasilnya sama saja, tidak ada penyusup di Raza. Tu mengajak semua rekan pergi ke ruang berangkas untuk memeriksa senjata kejut. Ternyata firasatnya benar, senjata tersebut benar-benar hilang. Pelakunya tidak mungkin orang lain, tentu saja penghuni kapal ini. Saat ini, rasa saling percaya para kru benar-benar diuji. Hasilnya mengejutkan, tidak ada yang benar-benar percaya terhadap rekan sendiri. Sebagai contoh, Tri mengutarakan kecurigaan terhadap Wan, sementara Wan mengutarakan hal yang sama kepada Four, bahwa Tri adalah seorang penjahat yang dulu membunuh istrinya. Terakhir ada Five yang menyampaikan rasa curiganya terhadap Tu kepada Six. Di ruang makan, semua kru kembali berdiskusi. Wan sempat ditawari air minum, namun ia menolak. Sementara Four yang sempat menenggak air tersebut mendadak pingsan ketika dirinya hendak meninggalkan meja makan. Kecurigaan ditujukan kepada Wan karena ia menolak tawaran air minum. Sebagai upaya meredakan ketegangan serta kecurigaan ini, semua kru sepakat untuk menggeledah setiap kamar. Begitu sampai ke kamar Wan, Tri seolah menyimpan dendam yang sangat dalam. Kamar Wan habis diporak-porandakan. Berhubung malam semakin larut, kamar Tu ditunda untuk digeledah. Hal ini membuat Five semakin curiga terhadap pimpinan Raza tersebut. Karena merasa takut, Five mengajak Six untuk tidur bersama satu kamar. Jangan berpikir yang bukan-bukan, Six sudah menganggap Five seperti putrinya sendiri. Sampai di kamar, Five langsung menunjukkan isi rekaman suara Tu yang berencana membunuhnya kepada Six. Setelah didengarkan dan dicari tahu, Six menemukan sedikit kejanggalan, yaitu file yang hilang. Ketika diperiksa lebih lanjut, file tersebut hilang persis ketika semua awak bangun dari kapsul. Tiba-tiba dari luar kamar, Six mendengar suara. Ia pergi memeriksa keluar dan meminta Five untuk tetap di dalam.
6. Semua kru di kapal bangun dan langsung membawa Six ke ruang klinik. Tak lama setelah itu, Raza berguncang hebat. Ini pasti karena ada serangan dari luar. Tri dan Tu langsung pergi memeriksa, sementara Five dikunci di ruang kokpit. Ketika Tri sedang mengecek tiap-tiap ruangan, One muncul dan menodongkan senjata. Don't move. So you could put a bullet in my head? Just looking to keep you out of trouble. Why don't you do me a favor and drop the act? Why don't you just knock it off? Tak mau kehabisan akal, One langsung menghubungi Five agar gadis remaja itu mau menolongnya untuk bisa keluar dari kamar. Mendengar permintaan tersebut, Five merasa bingung mana yang harus dia percaya, One atau Tu dan Tri. Di tengah kebingungan tersebut, hologram android muncul dan menjelaskan fungsinya di pesawat Raza. Setelah mengobrol singkat, Five langsung keluar dari anjungan. Sementara itu, Tu dan Tri coba menghubungi Five, namun tidak ada jawaban. Mereka segera masuk ke kokpit dan sontak merasa kesal karena Five sudah tidak ada dalam ruangan tersebut. Tu kembali mengutus Tri untuk mencari One dan Five. Tak butuh waktu lama, kedua pria ini pun kembali bertemu dan saling menodongkan senjata. Di belakang One muncul Tu dan di belakangnya lagi ada Five. Gila, nggak masuk logika. Mereka yang tadinya adalah rekan setia, sekarang malah saling todong senjata. Tiba-tiba pintu terkunci dan gas beracun dilemparkan oleh kelompok yang tidak dikenal. Kuat dugaan ini adalah ulah Galactic Authority. Begitu One, Two, Five, dan Tri pingsan, kelompok bersenjata tersebut masuk ke Raza. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!